Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di KIPI ya, karena kurikulumnya memang relatif serupa, tapi tentu saja ada beberapa update ya. Jadi mungkin ada yang kemarin sudah pernah ikut. Mudah-mudahan juga masih bisa mengembangkan wawasan dan pengetahuannya lebih jauh. Sedikit koreksi tentang CV saya tadi itu, sampai sekarang itu pada waktu ditulis CV-nya ditulisnya udah 3 tahun yang lalu, berarti sekarang udah enggak. Itu kira-kira 3 tahun yang lalu ya, paling up to date. Baik, kita akan mulai dengan sesi pembuka ya. Sesi pertama tentang psikologi Islam dengan judul Psikologi Islam sebagai Ilmu. Judul ini saya kira sangat penting kita pahami sebagai pembuka kajian kita, karena sampai saat ini, sampai beberapa hari yang lalu ya, mungkin baru seminggu yang lalu itu masih ada seorang yang meragukan pentingnya psikologi Islam dengan alasan psikologi Islam tidak ada dalam Al-Quran ya. Dengan alasan bahwa Al-Quran sudah cukup, nggak perlu psikologi Islam ya kan. Sehingga saya menyimpulkan bahwa sebagian orang itu masih belum memahami apa itu ilmu, apa itu agama, apa itu filosofi dan sebagainya. Jadi seolah-olah kalau sudah punya Al-Quran di rak bukunya di rumah itu udah aman gitu ya, sebagai seorang Islam. Nah, itu sebetulnya ada satu hal yang tidak dipahami oleh teman-teman kita itu, ibarat seperti ini iklan lowongan ini ya. Jadi ada satu iklan lowongan kerja ya yang sangat menarik karena gajinya boleh minta semaunya ya kan. Kemudian fasilitasnya itu penuh, termasuk jaminan kehidupan keluarga dan sekolah anak-anak. Siapa yang nggak mau sekolah di sini ya? Nah, syaratnya sederhana, cuma 2 poin. Dan ini lokasinya di India, ya, pekerjaannya. Ini syaratnya. Ya. Siapa yang mau daftar? Apa yang bisa Anda pahami tentang itu? Syarat itu. Ini nggak bohong loh ya. Anggap saja ini tidak bohong ya. Jadi itu memang syaratnya memang itu. Tapi ada gap apa di sini? Ya. Anda perlu apa untuk bisa paham syarat itu? Pertama, Anda perlu tahu bagaimana cara membacanya, ya. Yang kedua, Anda perlu belajar mengenai makna dari kata-kata yang tertulis di situ. Jadi bisa membaca saja belum cukup. Tapi ya kalau tidak bisa membacanya ya percuma gitu ya. Ibarat kita tahu kalau orang sebagai muslim ya, kita itu akan dijanjikan surga yang kenikmatannya itu berapa ratus kali lipat di dunia dan sebagainya. Semua orang mau ke sana dan sudah ada petunjuknya, yaitu Al-Quran gitu. Sudah cukup seperti itu. Terus Anda harus masuk surga? Tidak. Kenapa? Al-Quran itu benar nggak isinya? Benar. Tapi masalahnya apa masalahnya? Kenapa nggak cukup hanya punya Al-Quran terus masuk surga? Jadi Al-Quran itu bukan jimat loh ya, bukan sesuatu yang Anda miliki terus menjamin Anda bisa selamat ya. Al-Quran itu apa sebetulnya? Isinya apa tuh Al-Quran itu?
Isinya apa? Al-Quran itu. Hah? Apa isinya? Tadi dibacakan tadi Al-Quran tadi isinya apa? Hah? Petunjuk ya. Kabar gembira, kabarnya apa? Kabar gembira bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Orang beriman itu yang seperti apa? Ya kan? Banyak sekali kan informasi yang harus digali dari Al-Quran itu. Nah, untuk menggali itu butuh apa yang disebut ilmu, ya. Jadi ilmu itu bukan agama, tapi agama itu harus dipahami dengan ilmu, ya. Jadi tidak ada ilmu kok menggantikan agama, itu enggak ada. Kalau Anda menganggap ilmu itu menggantikan agama, itu sesat, ya. Seperti orang-orang yang mendewa-dewakan sains, ya. Mereka merasa dengan ilmunya sudah cukup, jadi nggak perlu agama. Jadi kebalikannya dengan teman kita tadi yang merasa dengan Al-Quran sudah cukup, tidak perlu ilmunya, ya. Sehingga apa? Kalau kita tidak menggali atau tidak mempelajari, tidak belajar untuk memahami melalui suatu ilmu, kebenaran seperti apapun itu bisa disalahpahami, ya. Jadi justru permasalahan dunia Islam dewasa ini itu adalah kesalahan pemahaman dalam membaca atau menghayati Al-Quran. Al-Qurannya nggak masalah. Jadi Al-Qurannya itu dari dulu sampai sekarang sama saja. Al-Qurannya orang Indonesia, orang Afghanistan, orang Arab Saudi, ISIS, ya toh, orang Syiah itu Al-Qurannya sama, ya. Cuman bagaimana kaum-kaum itu mensikapi Al-Quran, itu yang membuat perbedaan. Orang yang melihat, membaca Al-Quran tanpa ilmu, itu sangat berbahaya, ya. Jadi ilmu itu bukan hanya dianjurkan, tetapi diwajibkan. Jadi sebagai seorang muslim, Anda itu wajib menuntut ilmu, wajib belajar. Bukan hanya wajib membeli Al-Quran, bukan hanya wajib mengaku Islam, tetapi juga harus wajib menuntut ilmu. Umat manusia, sejarah umat manusia di dunia dalam sejarahnya itu yang paling menonjol perkembangannya adalah masa yang disebut oleh sejarah Barat itu sebagai zaman kegelapan, ya. Zaman kegelapan itu adalah zaman ketika bangsa Barat Eropa itu mengalami kemandekan dalam peradaban, tetapi bangsa Timur, ya, bangsa Timur, Baghdad, Damaskus, ya, Andalusia itu mengalami percepatan peradaban yang sangat pesat. Dalam waktu singkat, semua ilmu pengetahuan itu lahir di sana, ya, mulai dari sains, mulai dari fisika, arsitektur, matematika itu tumbuh di sana, dan akhirnya bisa membangkitkan ilmu juga di Barat melalui Renaissance. Jadi Renaissance itu cuman cipratannya peradaban keilmuan yang muncul pada zaman pertengahan, abad pertengahan, ya.
Kenapa ilmu begitu berkembang pesat? Karena orang-orang Islam itu wajib menuntut ilmu, sehingga bagi mereka yang namanya menuntut ilmu itu ibadah, ya, wajib. Karena ilmu itulah yang akan membawa mereka menjadi bangsa yang maju. Umat Islam sekarang itu umat Islam yang melupakan kewajiban itu, ya, sehingga kita menjadi bangsa yang tertinggal, ya, bangsa yang terbelakang, yang dijajah, ditindas dan sebagainya, karena kita melupakan kewajiban itu. Saya pernah dapat cerita dari seorang kiai tetangga saya yang bisa bahasa Arab. Beliau bercerita karena beliau bisa baca Arab dan sering umroh begitu, sering ke Arab Saudi, sehingga banyak ngobrol dengan orang-orang Arab Saudi. Ternyata rakyat Arab Saudi itu banyak yang tidak bisa membaca. Alasannya karena Rasulullah itu ummi. Jadi Rasulullah tidak bisa membaca, sehingga mereka juga tidak perlu belajar membaca. Akibatnya yang menguasai dunia Arab itu bukan orang Arab, ya. Mereka punya uang banyak, tetapi yang menguasai bukan mereka, ya. Orang Indonesia gimana? Orang Indonesia itu pada zaman kemerdekaan, ya, yang kalau Anda melihat sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, selalu pelopornya adalah tokoh Islam. Kenapa? Karena sebagai seorang Muslim, ya, para bapak bangsa kita itu merasa ada kewajiban untuk mengubah nasib bangsa ini, dan mereka semua adalah orang-orang yang berilmu, bukan orang yang apa istilahnya itu waton suloyo, yang waton demo, waton revolusi gitu, bukan, tapi melalui ilmu, ya, orang-orang yang terpelajar, ya. Sehingga sekali lagi kalau kita kembali ke topik kita hari ini, kita harus bisa membedakan, ya, antara agama dan ilmu itu. Jangan kita mengatasnamakan agama lalu menghambat perkembangan ilmu. Jangan kita mengingkari agama karena merasa terkagum-kagum dengan perkembangan ilmu, ya. Itu dua sikap ekstrim yang tidak kita inginkan, dan juga itu yang tidak benar, ya.